Selamat siang Bu Kristia, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Gilang dan Indra Jaya Saro, NIM saya 1822140015. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi dibawakan oleh Mbak Dovia ya. Yang pertama yaitu social surrounding. Lingkungan sosial adalah individu lain yang hadir dalam situasi tertentu. Tindakan orang seringkali dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar mereka. Di bawah ini adalah contoh dari pengenaan pakaian yang diakibatkan oleh pengaruh dari individu di sekitar kita. Nah, ilustrasi di samping adalah ilustrasi yang menunjukkan perusahaan yang memposisikan mereknya untuk kasual daripada untuk formal. Di dalam social surrounding ada pengaruh sosial. Pengaruh sosial adalah kekuatan signifikan yang bekerja pada perilaku kita karena individu cenderung melakukan untuk memenuhi ekspektasi kelompok, terutama jika perilaku terlihat. Berbelanja, aktivitas yang transparan, dan penggunaan banyak merek yang dikonsumsi publik tunduk pada pengaruh sosial. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang sangat rentan terhadap pengaruh interpersonal atau ciri kepribadian yang stabil. Sebagai salah satu contoh, baru-baru ini studi menemukan bahwa konsumen lebih cenderung terlibat dalam perilaku pencarian variasi produk di depan umum untuk situasi konsumsi yang bahkan jika itu berarti mengkonsumsi produk yang kurang mereka sukai. Alasannya adalah konsumen merasa bahwa orang lain melihatnya lebih positif, lebih menyenangkan, menarik, ataupun mengasihkan jika pembelian mereka menunjukkan variasi yang lebih banyak. Kecenderungan ini lebih kuat bagi mereka yang rentan terhadap pengaruh interpersonal. Pemasar baru-baru ini mulai memeriksa peran pengaruh sosial terhadap rasa malu. Rasa malu adalah emosi negatif yang dipengaruhi oleh produk dan situasinya. Produk tertentu lebih memalukan daripada yang lain seperti kondom atau alat bantu dengar. Dan rasa malu didorong oleh kehadiran orang lain dalam situasi pembelian atau penggunaan. Karena rasa malu dapat menghalangi pembelian, maka dari itu ini adalah area penting bagi pemasar. Gaya berbeda-beda tergantung pada situasi sosial tempat mereka akan memasarkannya. Satu temuannya adalah bahwa terbiasa dengan membeli produk dapat mengurangi rasa malu, sehingga pemasar mungkin mencoba iklan yang menunjukkan pembelian produk yang berpotensi di mana tidak ada kecanggungan atau rasa malu. Untuk produk yang sangat sensitif, strateginya mungkin mencakup opsi pengiriman ke rumah dengan label rahasia untuk sepenuhnya menghindari komponen sosial. Nah, berbelanja dapat memberikan pengalaman sosial di luar rumah untuk mendapatkan kenalan baru, bertemu teman yang sudah ada, atau sekedar berada di dekat orang lain. Beberapa orang mencari status dan otoritas dalam berbelanja karena tugas penjual adalah menunggu pelanggan. Ini memungkinkan individu-individu ini untuk mengukur rasa hormat atau prestis yang mungkin kurang dalam hidup mereka. Jadi, konsumen terkadang berbelanja untuk situasi sosial daripada membeli sebuah produk. Kehadiran orang lain selama perjalanan belanja juga bisa mempengaruhi pembelian impulsif. Hasil menunjukkan bahwa dibandingkan dengan berbelanja sendirian, berbelanja dengan teman-teman dekat meningkatkan pembelian impulsif. Sedangkan berbelanja dengan anggota keluarga dekat menurunkan pembelian impulsif. Tampak konsumen percaya bahwa norma berbeda seperti teman mereka memandang pembelian impulsif lebih dapat diterima daripada keluarga. Seringkali manajemen pemasaran tidak akan memiliki kendali atas karakteristik sosial sebuah situasi. Misalnya, ketika iklan televisi dikirim ke rumah, manajer periklanan tidak dapat mengontrol dengan siapa pemirsa tersebut pada saat penerimaan. Namun, manajer dapat menggunakan pengetahuan bahwa beberapa program biasanya dilihat sendiri seperti pada saat hari kerja atau program siang, atau beberapa dilihat oleh seluruh keluarga seperti acara komedi keluarga, dan yang lainnya dilihat oleh sekelompok teman seperti acara Super Bowl. Pesan itu disajikan dan disusun untuk situasi ini. Pemasar juga dapat menggunakan tema konsumsi sosial dalam iklan mereka untuk meningkatkan kemungkinan konsumen mempertimbangkan komponen sosial dalam keputusan mereka. Sebagai contoh, sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa kepribadian merek yang disampaikan oleh pendukung selebritis dalam iklan yang hanya disempurnakan niat membeli ketika konteks sosial dibangkitkan. Selanjutnya adalah temporal perspective. Perspektif duniawi bersifat situasional karakteristik yang berhubungan dengan efek waktu tentang perilaku konsumen.
Waktu sebagai faktor situasional dapat memanifestasikan dirinya dalam bilangan cara. Jumlah waktu yang tersedia untuk pembelian tersebut berdampak besar pada proses keputusan konsumen. Secara umum, lebih sedikit waktu yang tersedia, semakin pendek pencarian informasi, semakin sedikit informasi yang akan digunakan, dan pembelian yang lebih tidak optimal akan dikeluarkan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa tekanan waktu menurunkan persepsi kualitas layanan pengecer. Waktu pembelian yang terbatas juga dapat menghasilkan sejumlah kecil alternatif produk dipertimbangkan. Tekanan waktu yang meningkat dialami oleh banyak pasangan berkarir ganda dan orang tua tunggal cenderung meningkatkan insiden loyalitas mereka, terutama secara nasional produk bermerek. Implikasi yang jelas adalah bahwa konsumen ini merasa lebih aman dengan produk bermerek nasional atau terkenal, terutama ketika mereka tidak punya waktu untuk terlibat dalam perbandingan belanja yang ekstensif. Waktu sebagai pengaruh situasional mempengaruhi pilihan toko dan perilaku konsumen toko-toko itu. Sejumlah perusahaan retail telah memanfaatkan perspektif temporal faktor. Mungkin yang paling sukses adalah rantai 7-Eleven yang melayani hampir semua khusus untuk individu yang sedang terburu-buru atau ingin melakukan pembelian setelah jam belanja biasa. Belanja internet berkembang pesat sebagai akibat dari tekanan waktu yang dirasakan oleh banyak orang rumah tangga dengan karir ganda dan orang tua tunggal. Berbelanja di internet memiliki dua hal penting dimensi terkait waktu, yaitu yang pertama, ia berpotensi mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan melakukan pembelian tertentu. Kedua, memberikan konsumen kendali yang hampir total saat pembelian dilakukan. Fitur-fitur ini adalah salah satu alasan utama untuk pertumbuhan yang cepat dalam outlet dan penjualan internet, seperti pada iklan Zappos pada ilustrasi di samping. Selanjutnya adalah task definition. Task definition adalah alasan terjadinya aktivitas konsumsi. Tugas utama dikotomi yang digunakan oleh pemasar adalah antara pembelian untuk penggunaan sendiri versus pemberian hadiah. Pemberian hadiah konsumen menggunakan strategi belanja dan kriteria pembelian yang berbeda. Berbelanja hadiah versus berbelanja barang yang sama untuk digunakan sendiri. Konsumen memberi hadiah untuk banyak alasan. Harapan sosial dan situasi konsumsi yang diritualkan seperti hari ulang tahun seringkali mengharuskan pemberi hadiah terlepas dari keinginan pemberi yang sebenarnya. Hadiah juga diberikan untuk mendapatkan imbalan baik dalam bentuk hadiah atau tindakan. Dan tentu saja hadiah diberikan sebagai ungkapan cinta dan perhatian. Jenis hadiah yang diberikan dan diinginkan berbeda-beda menurut kesempatan dan jenis kelamin. Satu studi menemukan bahwa kado pernikahan cenderung bermanfaat, sedangkan kado ulang tahun cenderung menyenangkan. Jadi, kedua definisi tugas secara umum dan definisi tugas khusus mempengaruhi perilaku pembelian, seperti halnya hubungan antara pemberi dan penerima. Pemberi hadiah menimbulkan kecemasan baik di pihak pemberi maupun penerima. Hadiah mengkomunikasikan makna simbolis pada beberapa tingkatan. Item hadiah itu sendiri umumnya memiliki atau bisa diketahui harga yang bisa diartikan sebagai ukuran penghargaan yang dimiliki pemberi terhadap penerima. Gambar dan fungsi hadiah menyiratkan kesan pemberi terhadap gambar tersebut dan kepribadian penerima. Itu juga mencerminkan citra dan perhatian. Sifat suatu hadiah dapat menandakan jenis hubungan yang dimiliki atau diinginkan pemberi dengan receiver. Hadiah alat tulis menyiratkan hubungan yang diinginkan yang sangat berbeda antara kedua individu daripada hadiah kolon. Dan simak kutipan di bawah ini. Seperti yang ditunjukkan contoh di atas, tindakan memberi atau menerima hadiah dapat mengubah hubungan antara pemberi dan penerima. Selain itu, barang yang diterima sebagai hadiah seringkali diterima arti yang terkait dengan hubungan atau pemberi. Misalnya, hadiah mungkin dihargai dan dilindungi karena melambangkan persahabatan yang penting. Selanjutnya adalah attendance state. Ciri-ciri individu yang bukan ciri abadi seperti sesaat, suasana hati atau kondisi disebut dengan attendance state. Misalnya, pengalaman kebanyakan orang dalam keadaan depresi atau kegembiraan dari waktu ke waktu yang biasanya bukan bagian dari mereka. Suasana hati adalah keadaan perasaan sementara yang umumnya tidak terikat pada peristiwa tertentu atau objek.
Mereka cenderung kurang kuat daripada emosi dan dapat beroperasi tanpa kesadaran individu. Meskipun suasana hati dapat mempengaruhi semua aspek perilaku seseorang, umumnya suasana hati tidak sepenuhnya mengganggu perilaku yang sedang berlangsung, seperti yang mungkin disebabkan oleh emosi. Penggunaan individu istilah seperti senang, ceria, damai, sedih, dan tertekan untuk menggambarkan suasana hati mereka. Suasana hati mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses konsumsi. Suasana hati berpengaruh pada proses keputusan, pembelian, dan konsumsi sebagai produk dan persepsi layanan. Suasana hati juga dapat memainkan peran penting situasi komunikasi. Efek seperti itu sering disebut dengan efek konteks program dan terkait dengan sifat pemrograman yang mengelilingi iklan fokus. Jika suasana hati mencerminkan keadaan pikiran, momentary condition, yaitu mencerminkan keadaan sementara seperti lelah, sakit, memiliki uang tambahan, keadaan bangkrut, dan lain sebagainya. Namun untuk kondisi adapun suasana hati agar sesuai dengan definisi antecedent menyatakan mereka harus sesaat dan tidak terus-menerus dengan individu, karena seseorang yang kekurangan uang hanya sesaat akan bertindak berbeda dari seseorang yang selalu kekurangan uang tunai. Seperti suasana hati, individu berusaha untuk mengatur kondisi sesaat mereka, seringkali melalui pembelian atau konsumsi produk dan layanan. Misalnya, perasaan individu lelah atau mengantuk di siang hari, dapat meminum secangkir kopi atau minuman ringan atau makan permen. Pijat dikonsumsi untuk meredakan nyeri otot. Beragam obat dijual untuk meredakan ketidaknyamanan fisik yang terkait dengan kelelahan, masuk angin, alergi, dan lain sebagainya. Pegadaian menyediakan uang tunai bagi individu yang membutuhkan dana sementara, seperti halnya bank dan keuangan lainnya. Jadi, sebagian besar aktivitas pemasar diarahkan pada kondisi sesaat. Ilustrasi di samping adalah iklan untuk produk yang dirancang untuk menghilangkan kondisi sesaat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Karen. Terima kasih.